rahmatullah. Al-Quran Karim Kalamullah adalah suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak akan hilang, yang tidak akan hancur, tidak akan sirna sehingga hari akhir mendatang, sehingga hari kiamat tiba. Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang besar, mukjizat yang sangat agung. Paling hebatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada beliau adalah Al-Quran. Melebihi daripada syakul qamar, insyaqul qamar, terbelahnya bulan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, akan tetapi mukjizat yang Allah berikan yaitu berupa Al-Quran ini lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seseorang tersebut ingin mendapatkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW, maka jangan lepaskan Al-Quran. Jangan jadikan dia termasuk orang-orang yang menjauhi Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Buka Al-Quran cuma di bulan Ramadan deh. Jangan sampai. Buka Al-Quran pas tahlilan deh. Pas ada orang meninggal baru buka Al-Quran. Ngaji sejus-sejus tidak habis pula sejusnya. Baca paling Yasinnya deh. Yasinnya deh kadang baca melo iwong deh. Tidak benar pula bacaan. Jangan sampai itu termasuk orang-orang yang seperti itu. Ini wong yang bakal ngerugi kali di akhirat. Kalau ngapa Al-Quran tersebut kalau dia menjadikan teman, jadikan gewang duduk dibaca setiap saat, minimal sehari baca sewajah atau semuka. Minimal paling kalau tidak baca juga misalnya mepet waktu baca seayat. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat kelak di akhirat bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Syafaat di akhirat, syafaat yang Allah berikan tidak ada pada seluruh orang. Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat, para ulama bisa memberikan syafaat, dan juga orang-orang yang meninggal syahid bisa memberikan syafaat. Ada yang bisa memberikan syafaat selain mereka ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran tersebut akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan Allah, sesungguhnya si bulan dari bulan ini orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Berilah syafaat. Kita mendapat syafaat berkat kita baca Al-Quran. Selain pahalanya yang luar biasa, pahalanya yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, Allah juga akan jadikan syafaat Al-Quran tersebut bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Keutamaan yang luar biasa yang ada dalam Al-Quran yang tidak dimiliki di zikir-zikir yang lain. Zikir banyak untuk mendekatkan diri sama Allah, zikir banyak, luar biasa. Tapi Al-Quran itu ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh zikir-zikir yang lain. Kalau zikir-zikir yang lain mungkin sebagian ulama mengatakan harus dengan paham. Kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi kita tidak ngerti istighfar tersebut apa dia maksud istighfar. Istighfar tersebut harus menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, harus niat untuk meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Baru dia beristighfar, istighfarnya diterima. Ini istighfar astagfirullahaladzim artinya pikiran macam-macam. Pikiran macam-macam. Tapi Al-Quran tidak. Baca Al-Quran itu tidak paham artinya bahasa Arab, tapi tetap Allah berikan pahala. Allah tetap berikan pahala. Allah tetap turunkan rahmat. Allah tetap berikan athar atau bekas di hatinya kalau seorang tersebut sering baca Al-Quran. Tapi kalau dia jarang baca Al-Quran, itulah hati galak perkara. Kata Nabi Muhammad SAW, al-qalbu yasda, hati itu perkara. Nah ini para sahabat bertanya, wa majilahu ya Rasulullah, mana cara ngilangkan? Kalau kita ini besi ini kita amplas, hilang tanya. Karat tadi itu, atau kita jual apa, cairan apa supaya hilang. Tapi hati tak mana, nak diamplas juga, nak baca hati diamplas. Akhirnya Nabi mengatakan jilaluha, qiraatul Quran, zikrullah. Banyak baca Al-Quran dan juga sering-sering ingat mati. Oh kama qala Nabi. Jadi cara menghilangkan bekas apa, karat di hati tadi itu baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran hatinya bersih. Orang sering baca Al-Quran hatinya mudah menerima nasihat. Orang yang sering baca Al-Quran hatinya akan dibukakan oleh Allah,
akan diberikan cahaya keimanan dalam hatinya. Walaupun dia sudah paham bahasa Arab, walaupun dia sudah paham artinya ayat Al-Quran tersebut, Allah tetap berikan paham. Itu Al-Quran luar biasa. Mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad melebihi daripada mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, kita sekarang berada di tempat ini membacakan Al-Quran, membacakan pengertian Al-Quran. Al-Quran luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai banyak ulama mengarang tentang adab ngaco Al-Quran. Ada adabnya. Bukan sama wong tua be ada adab. Sama wong tua, aku sapo tidak boleh bantah. Macam-macam adab-adab sama wong tua. Nah, sama Al-Quran ada adabnya juga. Baca Al-Quran itu ada adab. Al-Quran dari diangkat tinggi-tinggi, jangan dikapakkan bawah. Karena menghormati Al-Quran tersebut. Kalau kita tidak hormati, akhirnya di hari kiamat dunia tidak jadi penolong kita, tapi bakal menjadi yang membawa kita ke neraka. Allah, dunia tidak hormati aku, dampaklah dunia ke neraka. Tapi kalau dunia hormati Al-Quran tersebut, dunia angkat tinggi-tinggi, pegang pakai wudu dengan niat membaca ayat Al-Quran dengan niat-niat yang baik, Allah akan berikan kebaikan tersebut. Dan juga kata ulama, kalau kita pegang Al-Quran, baca tangan kanan. Kalau kita ada tangan dua, ada apa? Kalau tangan dua, seandainya kita megang biasa tangan sikok. Kalau baca jangan tangan kiri. Tangan kiri itu biasa kita gunakan untuk yang bagus. Jadi untuk membersihkan sampah. Kalau baca tangan kanan. Dan juga pasang niat, kalau kita megang kanan, tangan kanan berharap minta sama Allah, ya Allah, kaget di akhirat berikan buku amal-amal aku dengan tangan kanan juga. Jangan sampai kau berikan buku amal-amalku dengan tangan kiri atau dari belakang pundak. Kalau dia sudah megang buku amalnya dengan tangan kiri atau belakang pundak, berarti termasuk wong yang celaka. Jadi kita berharap sama Allah dengan kita megang Al-Quran tangan kanan tersebut, ya Allah, kaget di akhirat berikan buku amal ibadahku juga dengan tangan kanan. Pasang niat yang baik. Insyaallah Allah berikan. Itu termasuk wong yang bakal masuk surga kalau Allah berikan tangan buku amal ibadah dengan tangan kanan. Berkah Al-Quran. Niatnya yang baik terus pegang Al-Quran tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Hadap kiblat kalau lagi baca, kalau bisa. Kalau kita sekarang, mungkin lah kali. Itu kan belajar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita kemarin membahas surah An-Nas. Surah An-Nas. Sekarang kita membaca surah selanjutnya yaitu surah Al-Falaq. Jadi kita bacanya naik pojok. Di bawah An-Nas, naik pojok. Ayat surah 113 yaitu surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, qul. Itu kalau dalam Al-Qur'an ada qul berarti untuk Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku minta perlindungan dengan Tuhan yang menguasai subuh. Al-falaq di situ artinya subuh, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk, dari tipu daya makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan petang apabila sudah masuk ke waktu malam. Kalau menurut bahasa ghasaqa yasiku itu artinya petang, waktu petang. Masuk waktu petang atau waktu mulai sore-sore, mulai gelap masuk pagi. Kemudian waqab itu artinya kalau menurut bahasa Arab secara ininya itu artinya rongga atau lubang. Jadi waktu gelap masuk ke dalam rongga, misalnya taruhlah dari luar masuk dalam gelap jadinya. Yaitu menurut bahasa, tapi menurut bahwasanya dari kejahatan waktu petang apabila sudah menyelimuti, maksudnya sudah masuk waktu malam. Dari keburukan apabila sudah masuk waktu malam. Min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan-kejahatan perempuan yang meniupkan di dalam ikatan-ikatan. Min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasud apabila mendengki. Itu arti
menurut bahasa dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq Madaniyah, yang kita jelaskan kemarin, ada yang namanya Madaniyah sama Makkiyah. Madaniyah turunnya di Madinah, Makkiyah turunnya di Makkah. Memang ada kitab ulama yang mengatakan surah Al-Falaq ini turunnya di Makkah, bukan di Madinah. Tapi yang paling kuat pendapat yang mengatakan bahwasanya surah Al-Falaq turunnya di Madinah, utama seperti surah An-Nas. Seperti yang kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya sebab nuzulnya itu berbarengan, ayat surah An-Nas sama surah Al-Falaq itu turunnya berbarengan. Di sini banyak yang mengatakan Al-Falaq tersebut, banyak beda pendapat ulama mengartikan Al-Falaq itu apa. Al-Falaq itu ada yang mengatakan waktu subuh yang kita artikan tadi. Dan ini pendapat yang paling kuat bahwasanya Al-Falaq adalah waktu subuh. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Al-Falaq itu sijnun fi jahannam, kurungan di dalam neraka jahanam. Jadi dalam neraka jahanam itu ada kurungan yang bernama Al-Falaq atau lembah. Jadi tempat tersebut tidak pacak keluar lagi di neraka jahanam tersebut. Dan masih banyak lagi yang mengatakan ini arti Al-Falaq tersebut. Dan yang paling kuat yaitu waktu subuh. Nah, sebab nuzulnya kemarin sama seperti surah An-Nas. Banyak pendapat, banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang sebab-sebab nuzulnya. Kemarin sudah kita katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kena sihir. Nabi Muhammad kena sihir. Akhirnya ketika kena sihir tersebut, Nabi Muhammad SAW banyak mengeluhkan bahwasanya dah lemah badan, dah lemah, berat rasanya badan, mengadukan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW merasakan hal ini sampai berapa bulan, bukan sedengat, lama, sampai 6 bulan kata, sampai bulan-bulan, bukannya sedengat. Jadi kena sihir tersebut lama, cukup lama waktunya. Akhirnya Nabi SAW ngerasa berat badannya, Nabi terguling di kasurnya, tidak bisa bangkit, berat badan. Akhirnya ketika Nabi lagi dalam keadaan tidak terlalu sadar, itu datang 2 ekor malaikat, satu di depan bagian kepala, satu lagi di bagian kaki. Kemudian 2 orang ini, 2 malaikat ini beromong-omong, berbincang, mengatakan kenapa orang ini kena sihir, siapa yang menyihirnya? Yang menyihirnya orang Yahudi. Akhirnya setelah dari situ turun ayat Al-Quran, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan masih banyak lagi. Ada riwayat mengatakan malaikat Jibril yang turun pada Nabi Muhammad SAW mengatakan, bertanya Nabi Muhammad SAW, sungguhnya apa yang nimpokan aku ini? Kau disihir, kata malaikat Jibrilnya. Yang menyihir kau seorang Yahudi, namanya Labid bin Aqsom. Dia yang menyihir kau, dan dia membuat ikatan-ikatan dari sisir kau. Dari sisirnya Nabi Muhammad SAW itu diambil, dibuat ikatan-ikatan tadi seperti disebutkan dalam ayat tersebut, buat ikatan-ikatan. Jadi akan kita ceritakan lagi bahwa dibuat di perkataan malaikat itu tadi, di ikatan-ikatan tersebut yang diletakkan di dalam sumur di bawah batu. Maka pada saat itu Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kau ke sumur fulan bin fulan. Kemudian kau jengok di sana ada batu, kau angkat batunya, kau ambil bawahnya ke dia. Maka Sayyidina Ali di sana masuk dalam sumur tersebut, jengok banyunya itu berubah sudah. Mungkin karena sihir tersebut, banyunya seperti warna banyu pacar, abang. Itu ada batu, diangkat oleh Sayyidina Ali batu tersebut, dan di bawahnya itu ada pucuk pelepah bunga, daun kumon tombo itu. Diimbek, itu yang di bawah itu sudah kering. Di dalamnya pas dibuka ada sisirnya Nabi Muhammad SAW dan beberapa potongan dari gigi-gigi sisir Nabi Muhammad SAW tersebut di dalam situ. Nah, di situ ada 11 ikatan. Nah, ini akhirnya ulama mengatakan lagi ketika maka Allah turunkan ayat surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu 11 ayat. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat.
berarti ada 11. Nah, ikatan-ikatan sihir yang dibuat oleh penyihir ini tadi itu ada 11 ikatan. Jadi setiap Nabi Muhammad SAW, jadi setelah dibawa ke hadapan Nabi, Nabi membacakan surah Al-Falaq sama An-Nas ini. Setiap bacakan satu ayat, lepas ikatan dulu. Bacakan ayat seterusnya sampai selesai ikatan terlepas. Kalau Nabi Muhammad SAW langsung ngasul lemah badannya, langsung tidak berat lagi. Langsung tidak berat. Itu. Jadi, nah, cak mana ceritanya penyihir ini dapat sesing dari Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwasannya ada seorang budak kecil dari orang Yahudi juga. Dia ini biasa berkhidmat sama Nabi, membantu Nabi di rumahnya, membantu Nabi. Jadi memang banyak. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang budak kafir yang membantu Nabi, berkhidmat di rumah Nabi, jadi pembantu di rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW rahmat luar biasa, kasih sayang Nabi luar biasa. Bahkan sama budak yang kafir, tidak agama Islam itu luar biasa rahmat. Budak ini tadi itu sampai berapa hari, setelah 1 hari dah ada tidak masuk. Besoknya cak itu juga tak ada yang digali di rumah. Seandainya kita cak ini nggak masuk kita, ketinggalan lagi depan gai. Nah, mati, lanjutlah, sakit, lalu cepat mati. Ini dari Nabi Muhammad rahmat luar biasa. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW budak kecil tersebut yang kafir tersebut, datangi oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya masuk Islam. Nah, ini seperti ini juga kejadiannya bahwa budak Yahudi ini, kalau yang tadi kafir jembah berhala, kalau ini Yahudi, dia sering berkhidmat sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya didatangi oleh seorang Yahudi lagi. Nah, mungkinlah yang mendatangi tadi itu yang disebutkan oleh malaikat Jibril yang bernama Labid bin Aqsam. Dia yang mendatangi budak kecil tersebut merayu pada 4 ilahi apa merayu. Kau ni memberikan sisi. Oh, dah diulang, dipaksa, akhirnya galak dimbekkan yang oleh budak kecil tadi itu sisi Nabi Muhammad SAW diinjurkan sama wong Yahudi tadi. Dapat sisi Nabi Muhammad, nah dari situ doanya menyihir Nabi Muhammad SAW. Sihirnya Nabi Muhammad SAW dengan sihir yang dimbek oleh budak kecil Yahudi tadi. Nah, intinya dapat sihir dari budak tersebut, sihir Nabi. Min syarri ma khalaq. Ayat selanjutnya dari kejahatan-kejahatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jengokkan dari ayat ini sudah luar biasa artinya. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala makhluk yang Allah ciptakan. Kita minta perlindungan. Memang kita diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap makhluk yang ada. Dari kejahatan manusia, dari kejahatan jin, iblis, dan lain-lain. Dari setiap apa yang Allah akan timpakan, kita minta perlindungan. Itu disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dua surah ini mengajarkan kita untuk selalu minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kapan apapun yang kita gawekan, apapun yang kita kerjakan, itu kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang sudah kita gawekan, kalau kita sandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan tenang. Kita akan tenang. Begawinya kita sandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan perkara-perkara aku dengan Allah Subhanahu wa taala, begawi. Dunia ikhtiar, dia ada usaha. Tapi perkara setelahnya kita serahkan pada Allah, dunia akan tenang hidup. Tapi kalau pikirannya tidak dekat sandaran pada Allah, bakal ini hatinya tadi itu bimbang. Kalau pikirannya bukan sama Allah, pikirannya sama si bulan. Bulan tak main utang. Bulan nih lokaknya merusak pasaran. Macam-macam. Gawinya kalau tidak disandarkan sama Allah. Tapi kalau sudah disandarkan sama Allah, bakal lancar, bakal tenang pikirannya. Tidak katik dipikirkan. Kalau segala sesuatunya Allah, kalau Allah yang menggerakkan. Kita tidak sadar kadang. Allah memang menjadikan perantara ini makhluk-makhluknya. Tapi segalanya itu Allah. Allah yang memberikan, Allah yang menunjuk, Allah yang memberi, Allah yang memastikan seorang hamba tersebut. Amin syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan
yang masuk. Malam luar biasa. Kalau sudah malam itu macam-macam. Kalau kita dengar sekarang yang sudah terang benderang jadi ini bela sudah macam-macam. Lagi yang zaman dulu gelap gulita. Tak ganti lah lampu. Kejahatan malam luar biasa. Nabi Muhammad SAW pernah masuk maghrib ini, di sebelahnya ada Sayyidatuna Aisyah. Ini Nabi Muhammad SAW megang tangan Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, kau selalu harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kegelapan ini. Dari kegelapan yang masuk ini, kau minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan di ayat ini mencari wasikit di dalam dari kegelapan wasik ila waktu. Sebutkan di dalam ayat tersebut. Sehingga Nabi Muhammad SAW menginginkan untuk perlindungan pada malam hari. Famin syarri nafathati fil uqad, dan dari yang meniup-niupkan di dalam simpul. Jadi wong Yahudi ini doanya mensihir Nabi Muhammad SAW bukan doanya dewean. Dia ngajari anak-anaknya yang betina untuk baca-bacoi. Jadi sihir itu ada baca-bacaannya juga. Ada mantra-mantranya. Nafathat, doanya yang meniup-niupkan. Sibut nafathat itu jamak muannas salim, perempuan berarti yang meniupkan tersebut. Jamak muannas nafathat. Itu untuk perempuan yang meniupkan simpul-simpul ikatan-ikatan tersebut. Yang tadi sudah Anda sebutkan bahwasanya ada 11 ikatan. Yang diikatkan di sisi Nabi itu ada ikatan sampai 11 ekor. Nah, yang mengikat dan meniup-niupnya itu anak-anak si Labid bin A'sam dari itu, anak-anak Yahudi tadi. Perempuan-perempuan yang meniupkan. Jadi itu dalam riwayat mengatakan seperti itu. Amin syarri hasidin idza hasad, dan dari kedengkian orang apabila mendengki. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang kedengkian orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi ini memang dengki dengan agama Islam dari dulu. Sama Nabi Muhammad SAW dengki sampai sekarang. Mereka tidak bakal hidup, tidak bakal tenang hidup mereka kecuali kita melok mereka. Sekarang luar biasa kita nih sudah mungkin berapa persen kita nih melok mereka. Tidak yang kita sadari atau tidak, tapi banyak kita tidak sadar. Nah ini biasa kayak gertinya kita melok igawe mereka. Macam-macam kita melodi gawe wong Yahudi. Wong Yahudi tidak bakal tenang mudahnya kecuali kita melodi mereka. Ini wong Yahudi mendengki, ini dijelaskan dalam ayat Quran. Dari kedengkian orang yang dengki apabila mendengki. Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi yang dengki dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyihir Nabi Muhammad SAW tujuannya apa? Karena dia dengki dengan Nabi. Karena dia tidak senang dengan Nabi Muhammad SAW.